Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Rabu 11 Maret 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Puji syukur kepada Tuhan karena oleh kasih dan pemeliharaannya kita boleh bangun di pagi hari ini dengan nafas kehidupan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur untuk mendengarkan firman-Nya yang menguatkan kehidupan kita. Kita siapkan bagian pembacaan kita, saudara. Yeremia pasal 2 ayat 4 sampai ayat 13. Kita tidak mampu memahami firman Tuhan dengan kekuatan kita, dengan pengetahuan kita. Karena itu mari kita bersatu dalam doa, mohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini dari Yeremia pasal 2 ayat 4 sampai ayat 13. Kami menyadari bahwa seringkali hidup kami tidak setia kepada-Mu. Kami mudah melupakan kasih-Mu dan lebih memilih jalan kami sendiri. Karena itu kami memohon Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahami firman-Mu saat ini. Bukalah pikiran kami supaya kami dapat mengerti maksud firman-Mu. Dan bukalah hati kami supaya kami mau ditegur, dibentuk dan dibaharui oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar dengan telinga, tetapi juga kami simpan dalam hati kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman, agar supaya apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami betul-betul membentuk dan menumbuhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 2 ayat 4 sampai ayat 13. Dengarkanlah firman Tuhan, hai keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, ketidakadilan apa yang didapati nenek moyangmu kepadaku, sehingga mereka menjauhi aku, mengikuti ilah yang sia-sia, dan mereka sendiri menjadi sia-sia. Mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan berleku-leku, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan tidak dihuni manusia. Aku membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buah dan segala yang baik darinya. Akan tetapi, segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanah itu, tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi hal yang menjijikkan. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang menjalankan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala memberontak terhadap aku. Para nabi bernubuat nabi Baal. Mereka mengikuti ilah-ilah yang tidak berguna. Sebab itu, aku akan berperkara lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu, aku akan berperkara juga. Menyeberanglah saja ke pulau-pulau orang Kitim, dan lihatlah, utuslah orang ke Kedar, dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihat, apakah pernah terjadi yang seperti ini? Pernahkah suatu bangsa menukar ilahnya, padahal ilah-ilah itu bukan Allah? Namun umatku menukar Allahnya yang mulia dengan ilah-ilah yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit. Gemetarlah dan terheran-heranlah dengan sangat. Demikian firman Tuhan. Sebab umatku melakukan kejahatan ganda.
Mereka meninggalkan aku sumber air hidup dan menggali tempat penampungan air bagi mereka sendiri. Penampung yang bocor yang tidak dapat menahan air. Amin. Firman Tuhan. Ketika Tuhan kecewa, itulah tema kita saat ini. Saudara, tidak dapat dipungkiri, ada saat kita menyaksikan atau mengalami kebaikan dibalas dengan tutur atau perilaku tidak hormat. Semua ini pernah dialami oleh orang yang tulus, yang mengabdikan dan menghidupi kebaikan di dalam dunia. Bukankah kepahitan dan kekecewaan akan sangat terasa dalam momen seperti itu? Ya, demikianlah kenyataannya. Dan Tuhan pun juga merasakan hal demikian. Bacaan hari ini dipenuhi perasaan kecewa Tuhan kepada orang Israel. Tidak ada ilah-ilah dari bangsa lain yang sanggup menyamai kasih dan kuasa Tuhan. Betapa tidak, semuanya adalah benda mati, sedangkan Tuhan adalah sumber air kehidupan. Artinya, Dialah yang memberikan hidup sebagai anugerah kepada manusia. Tidak hanya itu saja, orang Israel bahkan dibebaskan dari Mesir dengan segala tanda mujizat, dan mereka menikmati buah kebaikan Tuhan di tanah Kanaan. Seiring berjalannya waktu, mereka melupakan Tuhan dan menukar kepercayaan kepada ilah-ilah lain. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai orang yang tidak tahu bersyukur dan menyalahgunakan rahmat Tuhan. Dan tentunya hal itu adalah dosa. Kitab Yeremia menyampaikan rasa kecewa dan peringatan keras dari Tuhan supaya umat berbalik kepadanya, dan bahwa agar tidak ditimpa malapetaka. Maknanya bagi kita ialah jangan pernah mengecewakan hati Tuhan. Syukurilah rahmat Tuhan yang selalu memberi kita kehidupan. Kepenuhan rahmat Tuhan ialah pribadi dan karya Yesus Kristus. Betapa baiknya Yesus Kristus kepada kita, sehingga rela berkorban dalam kebaikannya, sehingga kita beroleh hidup. Saudara, seseorang tidak harus ditimpa penghukuman terlebih dahulu lalu bertobat. Justru kita harus senantiasa mensyukuri rahmat Tuhan sejak dahulu kala sampai selama-lamanya. Janganlah mengecewakan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih dan kesabaran, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang setia, meskipun kami seringkali tidak setia kepadamu. Melalui firman-Mu hari ini, kami diingatkan bahwa hati-Mu bisa kecewa karena umat-Mu meninggalkan Engkau, sumber air kehidupan, dan mencari sumber-sumber lain yang tidak dapat memberi kehidupan. Ampunilah kami ya Tuhan, jika dalam kehidupan kami sering lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri daripada percaya kepada. Ampuni kami jika hati kami mudah tertarik kepada hal-hal duniawi dan melupakan kasih serta kebaikan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap pergumulan kehidupan kami. Engkau mengetahui kebutuhan, kesulitan, dan pergumulan yang kami hadapi dalam pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sehari-hari. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya di tengah segala keadaan kami tetap setia berharap kepadamu, sumber kehidupan sejati. Kami berdoa bagi setiap keluarga kami. Kiranya Tuhan memelihara setiap anggota keluarga kami, memberi kesehatan, kedamaian, dan kasih di dalam rumah tangga kami. Kami berdoa bersyukur kepadamu,
untuk setiap sukacita yang Tuhan karuniakan bagi kami. Hari ini mungkin saja ada yang berulang tahun. Hari ini mungkin ada yang mendapatkan sukacita melalui kelahiran anak, ataupun pencapaian-pencapaian yang lain dalam pendidikan anak-anak kami, atau keberhasilan usaha kami. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk semuanya. Kami berdoa bagi gereja-Mu Tuhan, supaya umat-Mu tetap hidup dalam kesetiaan, tidak meninggalkan Tuhan, tetapi terus hidup dalam kasih, iman, dan pengharapan, serta ketaatan kepadamu saja. Kami berdoa untuk setiap kawan sekerja Tuhan, majelis gereja, yaitulah pendeta, diaken, penatua, dan juga pengurus organisasi intragerejawi. Penuhkan kami dengan kekuatan, beri kami semangat melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami terus berpegangan tangan, mengangkat pelayanan kami. Kami serahkan kehidupan kami hari ini Tuhan, ke dalam tangan kasih. Pimpinlah langkah kami, lindungilah kami dari segala bahaya, dan mampukan kami hidup menjadi berkat bagi orang lain. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan untuk menguatkan kita dalam perjalanan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.